Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan update beberapa info mengenai Chelsea ya. Ini tidak banyak update informasi yang terjadi, tapi tetap akan gue bikin videonya buat kalian semua. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Cikarang, True Blue dari Tuban, dan True Blue dari Malaysia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join dan pengen selalu update mengenai Chelsea, bisa langsung klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja, nih breaking news. Chelsea berencana untuk menjual Alejandro Garnacho di musim panas ini ya. Setelah ternyata turns out Alejandro Garnacho tidak works out di Chelsea ya. Ya, kita tahu di video full time verdict pada saat Chelsea melawan Manchester United, ini juga udah kita komentari mengenai Alejandro Garnacho dan ketidakmampuan Alejandro Garnacho untuk compete ya di squad Chelsea. Dia tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dia juga tidak mampu membuat perbedaan ya dalam setiap game, dan ternyata dia masih memiliki problem dengan individunya ya. Dia menghapus seluruh postingan mengenai Chelsea dan merepost lagi postingan mengenai Manchester United, dan ini kelihatannya memang toxic player, akan jadi trouble maker di Chelsea. Jadi menurut gue lebih baik untuk dijual. Tapi pertanyaannya tentu penjualan Alejandro Garnacho ini ya, dari Alex Krok, Talksport, Paul Winstanley percaya Alejandro Garnacho tetap bisa dihargai mendekati angka 30 juta pound sterling ya. Ini kita membeli Alejandro Garnacho 50 juta pound sterling di awal musim dengan merelakan Olise, merelakan Cherki ya. Lebih memilih Alejandro Garnacho, dan Paul Winstanley dengan gampangnya ini bilang bahwa akan menjual Alejandro Garnacho dengan harga 30 juta pounds. Harusnya Bluko ini segera untuk mereview sporting director ya dengan begini ya. Dan kalau gue sebagai owner tentu gue akan marah dengan Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart ya, bagaimana mereka merencanakan perekrutan pemain yang gak works. Ada Jimmy Gittens, Garnacho, Delap, pokoknya semua yang dibeli sama sporting director di musim panas kemarin, ini semuanya gak works di Chelsea ya, kecuali mungkin Joe Pedro, dan itu pun on off ya. Dan ini harus review besar-besaran menurut gue buat sporting director. Dan Bluko, come on, open your eyes ya, buka mata kalian. Ini benar-benar sporting director yang menurut gue nggak punya kapabilitas untuk membuat tim jauh lebih baik lagi, tapi spending yang mereka lakukan di summer kemarin itu gila-gilaan ya. Ini tentu harusnya bisa menjadi pertanyaan buat Bluko dan juga menjadi bahan review ya untuk Bluko supaya proses rekrutmen Chelsea ini jauh lebih baik lagi ya. Oke, kita ke berita berikutnya, di update informasi dari Esteva William ya, dari G Globo. Nih, Esteva William dipastikan cedera hamstring dan akan absen selama 15-20 hari ya di Chelsea. Nah, Esteva William sendiri kemarin ditarik pada saat melawan Man United, padahal baru bermain mungkin sekitar 3 atau 4 game ya setelah cedera panjang yang diderita oleh Esteva William. Kemudian dia harus cedera lagi hamstring dan harus absen ya. Potensial returningnya itu 2 game terakhir di tanggal 17 Mei pada saat Chelsea melawan Spurs di Stamford Bridge ya. Apakah kita bisa memastikan Spurs degradasi di tanggal itu? Kita lihat aja nanti seperti apa ya. Tapi yang pasti Esteva William ini akan absen cukup panjang, dan ini tentu akan mempengaruhi performa lini depan Chelsea yang sudah 4 game kalah tanpa bisa membuat gol ya sejak 28 tahun lalu. Ini luar biasa ya. Nah, Esteva William tapi tetap akan bermain di World Cup ya, dikonfirmasi dari Fabrizio, informasi dari Carlo Ancelotti ya, hamstring injury yang akan membuat Esteva absen 15-20 hari dan akan kembali pada bulan Mei. Dan dari Brazil sendiri ini tetap optimis Esteva William bisa dimainkan di World Cup musim ini ya, di summer nanti pada saat pagelaran World Cup dilaksanakan di Amerika dan juga Meksiko. Ya, ini semoga Esteva William tetap menjadi andalan ya di Brazil maupun di Chelsea dan bisa kembali comeback stronger tanpa ada gangguan apapun, dan hamstring ini bisa menjadi cedera yang berulang, jadi sangat riskan ya untuk para pemain
yang terkena cedera hamstring. Semoga aja yang terbaik nanti buat Estevaulian ya. Kemudian kita ke berita Rosenior. Nah, ini yang menarik ya. Ini adalah info dari press conference before match yang dilakukan oleh Liam Rosenior tadi malam ya. Liam Rosenior mengenai interview tentang Cole Palmer ya. Jadi setelah pertandingan melawan Man United, Cole Palmer sempat diinterview dan dia bilang bahwa UCL ini akan menentukan semua masa depan Chelsea ya untuk masa-masa mendatang. Nah, menurut Rosenior, saya sudah mendapatkan interview Cole Palmer tersebut dan di interview itu terlihat Cole Palmer adalah orang yang sangat peduli terhadap klub ya. Tapi pada kenyataannya apakah semuanya berubah? Tidak, rencana tetap akan sama ya dan untuk memenangkan atau meraih rencana tersebut dalam hal ini adalah UCL Sport ya. Dan ya tidak akan ada yang berubah tentang keuangan, itu akan tetap menjadi satu hal yang sama ya, begitu menurut Liam Rosenior. Jadi ini senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Bluco ya, tanpa atau adanya UCL Sport, Liam Rosenior akan tetap berada di Chelsea di musim depan dan itu sudah dipastikan. Dan tentu ini menjadi kekhawatiran mungkin ya buat para pemain untuk bisa mungkin melihat masa depannya di Chelsea akan seperti apa klub Chelsea ini di tangan Liam Rosenior, dan kelihatannya ada sedikit ketidakpercayaan dari para pemain ya untuk Liam Rosenior ini. Kemudian juga ditanyakan juga ya tentang assurance atau jaminan bahwa Liam Rosenior akan tetap berada di Chelsea di musim depan tanpa UCL ya. Dan Liam Rosenior juga dengan PD menegaskan, saya sudah punya pembicaraan tersebut dengan Bluco ya, dalam hal ini Ekbali. Dan ini merupakan pertanyaan yang cukup direct ya. Saya sangat suka, itu adalah ciri khasnya Liam Rosenior yang banyak bicara. Mereka mensupport saya dan saya percaya dengan mereka. Jadi itu yang gue bilang bahwa udah stop Bluco untuk endorse Liam Rosenior, ngomongin soal tanpa UCL lu tetap aman dan lain-lain ya. Dan ini yang menurut gue membuat dia tuh merasa aman-aman aja padahal performanya tuh jelek gitu. Jadi emang Bluco nih harus segera mengubah situasi ya, dan cara pandang mereka tuh harus clear terhadap performa tim dan juga rekrutmen. Jadi ada problem di rekrutmen sporting director, ada juga problem di pelatih yang harus segera diselesaikan oleh Ekbali secepat mungkin ya. Kemudian juga ini soal Garnacho ya, yang katanya akan dijual yang tadi ya, yang tadi. Itu menurut Rosenior ya, saya pengen tahu source-nya dari mana ya. Ini kan bisa berasal dari mana aja. Garnacho itu baru berumur 21 tahun dan dia memiliki kualitas ya yang bagus di Chelsea dan juga dia punya performa yang baik juga, dan tugas saya adalah membantu dia untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Itu menurut Liam Rosenior ya. Jadi dia cukup membantah berita yang ada di keluar di beberapa waktu yang lalu ya. Ya kita lihat aja nanti apakah Garnacho benar-benar akan dijual, tapi kelihatannya sih iya ya kalau dilihat dari bocoran-bocoran yang biasanya terjadi terutama dari Talksport, Alex Krok ini biasanya akan benar terjadi. Kita lihatlah nanti ya. Kemudian di berita berikutnya ini juga Liam Rosenior yang mengomentari mengenai Wesley Fofana ya. Ini tentang perilaku Wesley Fofana setelah pertandingan melawan Manchester United ya. Ini banyak beredar video Wesley Fofana yang kelihatan marah dan kesal dengan kekalahan Chelsea dan langsung pergi ke tunnel ya tanpa bersalaman dengan Liam Rosenior pada saat diganti ya. Nah ini menjadi tanda tanya dan hot banget, banyak yang membicarakan tentang internal Chelsea yang sedang tidak baik-baik saja. Dan menurut Liam Rosenior ya, he is very emotional in a good way ya, dia sangat emosional dalam hal yang baik. Saya sangat menyukai Wesley Fofana, ya, dia menggunakan seluruh hatinya untuk membela tim ini. Dia kecewa, dia bisa menunjukkan emosinya dengan jauh lebih baik lagi. Nah itu yang menurut Liam Rosenior katakan ya. Tapi Wesley Fofana sudah meminta maaf katanya dengan kepada Liam Rosenior ya, dan kelihatannya ya semoga aja ini bukan bom waktu ya yang akan membuat Chelsea jauh lebih terpuruk lagi nantinya. Kita ke berita berikutnya. Ini ada transfer update mengenai Nicholas Jackson ya. Nicholas Jackson yang katanya sedang memiliki ide untuk kembali ke Chelsea ya setelah mungkin waktu-waktu yang berat di Bayern Munchen ternyata ya. Tidak begitu works di Bayern Munchen, walaupun Bayern Munchen punya performa yang sangat baik di musim ini, tapi sayangnya kelihatannya Nicholas Jackson belum bisa dimaksimalkan di Bayern Munchen, dan dia punya ide lagi ya menurut Ian Rahman Nosman untuk kembali lagi ke Chelsea karena sudah banyak hal yang berubah di Chelsea ya sejak dia pergi di awal musim, karena Maresca
Itu yang punya problem dengan Nicolas Jackson, dan Maresca sudah pergi, jadi ada kemungkinan Nicolas Jackson akan kembali ke Chelsea di musim depan. Nah, coba terus pendapat kalian, apakah Nicolas Jackson ini bisa menjadi jawaban dari lini depan Chelsea dan kembalinya performa Cole Palmer ya di bawah asuhan Rosenior di musim depan ya. Coba terus pendapat kalian di kolom komen. Nah, ini kita ke berita terakhir. Ini ada berita transfer dari Chelsea ya. Ini Chelsea berencana untuk merekrut pemain muda dari Brazil ya. Chelsea, Barcelona, Arsenal, PSG, Liverpool, Man United, dan Man City have all signed their interest to Eduardo Conceição. Jadi Eduardo Conceição ini pemain Palmeiras berumur 16 tahun, saat ini dihargain 43 juta pound sterling ya. Ini cukup mahal juga. Tapi gue nggak tahu Eduardo Conceição ini bermain seperti apa. Tapi yang pasti banyak banget klub-klub Eropa gede yang tertarik dengan pemain ini. Ini berarti pemain ini punya potensi yang mungkin baik ya buat masa depan para klub tersebut. Kita tahu Brazil selalu melahirkan pemain-pemain dengan potensi yang luar biasa, tapi kerap kali gagal ya karena ulah dia sendiri ya. Kita coba lihat aja nanti apakah Conceição ini akan juga menjadi satu jawaban dari lini depan Chelsea kalau misalnya memang Chelsea berhasil mendapatkan pemain muda ini ya, dan apakah harganya akan semahal itu atau akan melambung lebih tinggi lagi. Kita coba lihat aja nanti di summer transfer ini. Tapi 16 tahun kayaknya belum bisa langsung dimainkan, jadi harus nunggu dulu, mungkin 17 sampai 18 tahun baru bisa untuk bergabung dengan Chelsea saatnya Chelsea nanti jadi membeli pemain ini ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue. Up to Chelsea.